Kenapa Den? Lo kayaknya tegang banget, datang-datang ada masalah. Iya Mbak, ada problem gitu aja. Hmm? Jadi Bapak cerita, jadi Bapak saya punya sebidang tanah Hmm. di lokasi Bogor gitu kan. Nah, karena di sana nggak ada yang garap gitu kan, nggak ada yang ngejaga, jadi dikasihlah ke orang sana gitu kan, untuk dijagain, untuk merawat. Daripada nganggur, Daripada nganggur, digarap. digarap Oke. lah sama mereka gitu kan. Nah, tanah itu tuh udah lumayan lama gitu loh, udah Kurang lebih. hampir 20 tahun lebih gitu. Oke. Nah, ternyata eh, mereka tuh mau menguasai gitu loh, bisa menguasai karena udah turun generasi. Waktu itu kan bapak Generasi saya kedua. generasi kedua gitu. Oke. Kan bapak saya kan menguasakan tanah itu kan untuk digarap itu kepada bapaknya. Nah, kan bapaknya udah meninggal, Meninggal, turun ke anaknya turun ke gitu loh. anaknya. Pada saat kita mau ambil ke tanah, nah mereka mau menguasai gitu loh, karena mereka merasa itu tanah mereka, karena mereka udah merawat. Ibaratnya turun menurun, Iya, dia tahu kalau bapaknya cari rezeki dari iya, tanah iya, itu. gitu. Terus problemnya, Problemnya ya kita lagi cari solusinya gitu loh Bu. Ini gimana cara kita ngambil lagi itu tanah nah gitu loh. sekarang yang saya mau tanyain, tanah itu sudah berbentuk kepemilikannya apa? Nah itu dia, itu tanahnya sekarang ini bentuknya baru giri, belum Ah, SAM. Itu kalau gimana ya? kalau girik itu harus memang ada masalah karena untuk hak alas hukumnya itu masih belum kuat. Jadi harusnya girik itu kita lanjut ke hak milik eh, sertifikat Sertifikat hak milik. SHM. Nah, berdasarkan hukum pertanahan, misalnya tanah itu sudah digarap orang lebih dari 20 tahun, itu orang itu ada kemungkinan besar bisa menghaki atau bisa memiliki lahan tersebut. Karena di Undang-Undang Pertanahan itu, di mana tanah yang digarap itu lebih dari 20 tahun, itu bisa dikuasai oleh mereka. Apalagi keluarga kamu belum mempunyai alas hak itu yang betul-betul kuat, seperti sertifikat hak milik gitu. Nah, sekarang solusinya kamu bisa ke BPN terdekat, kamu urus tuh giriknya, ya kan? Girik itu ke SHM, memang prosesnya agak lama, tapi setidaknya proses hukum itu bisa kamu lakukan step by step, gitu kan? Nah, sekarang mereka pun bisa menuntut secara hukum dari keluarga yang menggarap tanah keluarga kamu itu. Ada undang-undang gitu ya? Ada undang-undangnya. Jadi di pertanahan kita, di undang-undang pertanahan kita itu bisa. Di mana 20 tahun tanah itu digarap secara terus-menerus, mereka berhak untuk menguasai karena si pemilik tanah tersebut seperti dianggap sudah tidak ada kontribusinya lagi di tanah tersebut gitu. Tapi saran saya, kamu sekarang lebih baik ke Badan Pertanahan, ke BPN itu untuk menanyakan tentang keabsahan kepemilikan tanah dari keluarga kamu gitu. Jadi kamu bisa kalah di dalam hukum persidangan gitu karena secara nyata orang tuanya orang itulah yang menggarap tanah itu. Kalau dulu waktu orang tua orang itu ahli waris itu menggarap dan keluargamu itu ada ibaratnya keuntungannya kita bagi rata ya, berarti kan di situ ada kontribusinya dari keluarga kamu gitu kan.
Oke, anggap dia bayar sewa ke keluarga kamu, tapi dengan cara hasil pertaniannya atau hasil perikanannya atau hasil pertanian, saya nggak tahu itu tanah dipakai untuk apa gitu kan. Tapi dia bagi hasil sama keluarga kamu, itu kan namanya kamu mendapat bagian dari hasil usaha dia gitu. Kalau itu kamu bisa, oh kamu kan sewa sama saya gitu. Tapi kalau ini dilepas begitu aja secara 20 tahun, pemerintah khususnya Badan Pertanahan Negara itu lihat, ini kok tanah ini belum bersurat secara alas hak hukum yang eh, paten, istilahnya belum menjadi sertifikat. Nah, mereka akan lihat di situ petanya di Badan Pertanahan. Oh, ini kok belum diurus ya. Terus secara 20 tahun tidak ada pergerakan dari si pemilik ini, dari keluarga kamu. Nah, ternyata di situ ada orang yang mengurus. Nah, mereka menghaki, oke, dia bisa loh langsung ngurus ke BPN untuk mensertifikati tanah tersebut. Tapi kan harus ada persetujuan dari Nah, itu dia di di undang-undang pertanahan kita, di mana orang itu sudah menempati lahan itu selama 20 tahun berturut-turut, itu menjadi hak milik dia. Itu bisa. Jadi saran saya, kamu sekarang ke Badan Pertanahan Nasional, BPN terdekat di wilayah Bogor, kamu urus. Gitu, sebelum dia mengurus secara hukum, tapi baru secara ini loh hak miliknya orang tua saya. Tapi kan dia hukumnya belum ada. Alas hukumnya yang jelas belum ada. Kalau kamu kan secara tidak langsung kamu punya girik. Walaupun girik itu tidak menjadi keabsahan, salah satu keabsahan dari kepemilikan lahan tersebut. Jadi sebelum dia bertindak, kamu bisa lebih bertindak. Nanti kalau dia menuntut ke hukum, nah, kamu bisa menang karena kamu punya alas hak yang jelas gitu. baiknya saya ke BPN ya. Ya, kamu harus ke BPN. Jadi kamu lihat nih, sebetulnya tanah tersebut ini sudah dimiliki oleh negara atau belum? Karena di mana tanah itu tidak diurus alas haknya secara pasti, yaitu tidak disertifikati karena ada undang-undang terbarunya. Itu kita harus ke Badan Pertanahan Nasional. Kita harus cek kan gitu. Jadi apa namanya? Tanah yang dimana tidak diurus alas haknya di atas 20 tahun, itu di atas 20 tahun lebih, itu setahu saya itu akan diambil alih oleh pemerintah. Kalau di antara Karena dianggap ya, karena dia punya peta di mana masing-masing wilayah atau tanah lahan masyarakat Indonesia ini, di mana yang sudah mereka mempunyai alas hak hukum yang jelas seperti sertifikat hak milik, itu mereka tahu. Jadi ini mana yang belum, mana itu memang ada aturannya, dia akan diambil alih pemerintah. Untuk apa? Bisa dijadikan jalur hijau, karena khususnya di Jakarta ini untuk lahan hijau segala macam fase-fase itu sedikit kurang. Nah, ternyata banyak banyak lahan-lahan itu kepemilikan di Jakarta ini pun banyak. Di atas lahan tersebut itu ada penghuninya, tapi mereka belum mempunyai alas hak yang jelas seperti sertifikat keabsahannya. Nah, keluarganya itu tidak tahu sama sekali tentang aturan yang ada di BPN gitu. Nah, takutnya itu udah turun temurun di situ. Ternyata tiba-tiba mereka mau mengurus sertifikat atau mereka mau membangun, mereka mau ngurus IMB segala macam. Sekarang tidak ada IMB, penggantinya PBG. Nah, itu kan syaratnya sertifikat, ya kan, hak kepemilikan dari lahan tersebut. Ternyata
mereka belum mempunyai itu gitu. Nah itu kan tidak bisa dibangun. Pas dicek jalur hijau. Jalur hijau. Nah jalur hijau itu tidak bisa dipergunakan untuk apapun kan. Akhirnya kasihan waris yang anak-anak warisnya itu karena dia ibaratnya kurang informasi, akhirnya mereka tidak bisa menggunakan hak waris tersebut. Nah, pemerintah juga tidak bisa disalahkan karena pemerintah punya undang-undangnya gitu. Itu saran saya, lebih baik kamu buru-buru minta informasi ke Badan Pertanahan untuk mencari informasi kelegalitasan dari tanah keluarga kamu gitu. Kak, jadi apa yang harus saya lakuin nih step by stepnya buat saya bisa menguasain tanah saya itu sendiri lagi? Oke, saran saya kamu sekarang awal datang ke Badan Pertanahan Nasional, ya kan, untuk mengecek, ya kan, keabsahan dari lahan keluarga kamu. Kalau kamu bilang tadi masih giri, gitu kan, kamu langsung minta informasi untuk menaikkan menjadi sertifikat. Karena dari giri ke sertifikat itu ada tahapnya, nggak bisa langsung. Nah, setidaknya kamu sudah menjalankan apa aturan yang ada di negara ini. Setidaknya sebelum dia mengajukan ke hukum, ya kan? Dia ke pengadilan, kamu sudah lebih dulu melegalkan tanah keluarga kamu. Seperti itu saran saya. Udah nih Bu ya, saya pamit dulu ya. Oke, Ya, makasih. ya, Bu ya. Ya. Oke, sahabat NK. Saran saya, kalau Anda mempunyai problem seperti teman saya tadi, kamu bisa langsung menghubungi ke nomor di bawah ini untuk konsultasi. Dan saran saya, jika Anda mempunyai problem yang sama, langsung segera kalian urus ke Badan Pertanahan Nasional. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu sahabat NK.